Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita diberi rahmat kesempatan untuk bersua kembali, berjumpa kembali di dalam majlis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu, majlis ulumul Quran ya. Jadi kalau Ustaz Purwoko itu hadis, kalau saya tafsir surat-surat pendek. Harapannya Bapak dan Ibu mulai sedikit demi sedikit yang sering kita ingatkan. Tombo ati iku limo perkarane ingkang riyin. Bu Yani paham gak Bu? Yang pertama baca Al-Quran angen maknani ya. Istilahnya kalau di dalam bahasa ini angen, kalau sak maknane istilahnya kan harus dibaca. Ini kalau dalam sholat di angen maknani. Jadi kalau ada imam nanti baca suratul Fatihah, Bapak dan Ibu harus memperhatikan sekalian mengangen maknani ya. Kemarin sudah dari awal kita sampaikan misalkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan kalau sholat sendiri itu bisa diperpanjang, maksudnya jangan keburu-buru gitu. Walaupun kadang kita kalau sholat sunnah, memang secara sunnah Rasulullah menyampaikan sholat qobliyah dan ba'diyah itu ringan ya, ringan maksudnya. Ringan karena apa? Kalau ringan karena hanya diambil Fatihahnya saja begitu misalkan. Tapi kalau kita pingin lengkap ya itu lebih bagus ya. Misalkan kalau sendiri Bismillahirrahmanirrahim kita baca dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha. Jadi kalau kita ingat pengasih ya, Allah pengasih itu coba dibayangkan dari kecil sampai sekarang itu Allah sudah ngasih kita apa saja. Ya mungkin sudah kita tidak bisa mengingat-ingat lagi saking akei karena terlalu banyaknya ya. Dari situlah harapannya nanti tumbuh di dalam diri kita itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengasihi kita. Bahkan Ar-Rahim sayang sama kita ya. Banyak ya kalau kejadian-kejadian ya betapa sayangnya Allah pada kita. Termasuk kita hadir di kesempatan yang baik ini adalah sayangnya Allah kepada kita ya. Dimana Allah sudah kasih waktu luang pada semua orang ya, tetapi belum tentu mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Nah karena Allah sayang sama kita, Allah berikan kesempatan bahkan dorongan dalam diri kita, niat lillahi ta'ala datang bersama-sama, nambah sedikit demi sedikit bahkan ini dalam rangka juga menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Ya. Di situ ya. Nanti diingatnya kembali dan diulang-ulang terus, dan kemarin sudah saya sarankan di rumah juga monggo kalau yang belum ada bisa pinjem ataupun ini Quran terjemahan dibaca di rumah masing-masing. Ya, jadi ada istilahnya nanti setoran bin nadhar yang kalau Bapak Ibu ngaji didampingi Ustaz Ukhwan dan lain sebagainya. Ada setoran bil ghaib yaitu hafalan ya. Di rumah jenengan punya wajibatun nahnal Quran itu baca ya. Kalau perlu enggak apa-apa dicatat, hari ini saya baca dari surat Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian dan seterusnya, sehingga mungkin berapa kali khatam di dalam 1 bulan atau 1 tahun. Ya, itu amaliyah. Ya, kenapa? Karena kita berharap nanti di yaumil qiyamah itu seberapa banyak yang pengen jenengan unduh, ya seberapa banyak pula lah yang kita baca di dunia ini. Ya. Kalau mau sedikit ya sedikit lah. Kalau mau sedang banyak gitu. Kalau banyak ya sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Ya itu kan begitu. Ya. Karena kita berupaya. Nah setelah itu memang selanjutnya nanti ada mungkin target kita tadi tak ulang-ulangilah arti dari suratul Fatihah misalkan. Ya kalau ada nanti bisa tafsir dan sebagainya dibaca. Ya, kemarin kita menerangkan. Ya. Itu yaitu tombok hati. Yang pertama itu angan makna nih. Jadi kalau Pak Imamnya membaca suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, panjenengan bisa mengangen di dalam, bisa sambil mendengarkan, mencermati. Oh alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji? Ya. Orang kenapa memuji orang lain? Ya. Kalau dinakali nggak mungkin memuji, wah kamu pinter bagus ya, ngampleng aku. Kan enggak gitu. Memuji itu pasti ada jasa baik, ada diberi kebaikan dan lain sebagainya, maka dipuji. Ya kita memuji anak-anak, cucu, wah pinter putuku, gitu misalnya, cucuku pandai. Kenapa? Di situ cucu atau apapun dia berbuat baik, ya bisa melakukan sesuatu yang baik. Ya kenapa? Karena kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala karena telah banyak memberi kita yang tidak kita minta maupun yang kita minta. Ya. Banyak sekali kalau dirunut hari ini itu banyak yang tidak kita minta tetapi Allah terus memberi. Ya, memberi gitu. Ya, coba jangan hari ini minta apa kepada Allah? Malah enggak banyak kadang-kadang itu yang diminta itu. Sehat misalkan. Ya. Kalau doanya kan jelas itu ya, fid dunya, walaupun kalau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu memang doa sapu jagat, dikatakan hasanah fid dunya yuk apa yang baik. Walaupun belum tentu menurut kita baik itu baik juga menurut Allah, enggak ya. Mungkin dari Allah itu kelihatannya jelek tapi belum tentu itu jelek bagi kita. Ya. Itu yang perlu ini sekali lagi, karena ini adalah bagian yang perlu kita perhatikan, dan salah satu ketika kita ingin mendapatkan sholat yang khusyuk, di situ kita paham akan artinya, gitu ya. Kadang-kadang ada yang sholat tuh bisa menangis, karena apa? Tahu gitu maknanya, tahu artinya. Misalkan orang yang alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan kamu sampai lupa sehingga masuk ke liang kubur gitu. Dan orangnya baru itu tadi aku baru seneng-seneng, baru kakak-kakak, baru makan-makan dan sebagainya, lupa bahkan untuk sholat misalkan. Hatta zurtumul maqabir. Kalau saat itu kalau Allah memberi kemudian masuk ke kubur. Nauzubillahi min dzalik ya. Itu contoh-contoh yang perlu sekali lagi, yang bismillah minimal kemudian bismillahirrahmanirrahim ketika kita takbir Allahu Akbar ya. Ketika Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar, berarti tidak ada yang lebih besar dari itu. Saat itulah kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu, karena yang di hadapan kita tidak ada yang lebih besar lah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun realitasnya kadang-kadang pikiran kita meletik kemana-mana, ngurusi kemana-mana, cari apa-apa yang tadi tidak ketemu. Setelah dalam sholat ketemu gitu. Ya kenapa? Ke dalam sholat itu kadang-kadang pikiran kita jadi jernih. Ya enggak? Jernih, jadi yang lalu tadi ketemu gitu.
Kalau setelah sholat alhamdulillah, ya setelah sholat, dalam sholat, masih dalam sholat, ya. Itu contoh ya, contoh yang kita dapatkan kejernihan yang kita peroleh dalam Al-Quran sehingga kadang-kadang muncul ya. Nah yang kejernihan itu harapannya nanti diarahkan kepada Allah Subhanahu. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan. Jadi kemarin saya menyampaikan tentang suratul kafirun ya. Surat Al-Kafirun. Sekarang saya akan menyampaikan tentang surat Al-Kautsar. Ya, surat Al-Kautsar ya. Kautsar. Kautsar itu apa artinya? Ya, Al-Kautsar, ada surat, ada Al-Jannatul Kautsar. Jadi Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Loh ya. Ya, Kautsar ya. Ada 3 ayat. Ya, menurut ini adalah makiyah ya. Makiyah. Ya, kemarin saya sampaikan apa itu makiyah? Surat-surat makiyah, jadi surat Al-Quran itu terbagi menjadi 2, suratul makiyah dan suratul madaniyah. Ya, nanti ngerti kok makiyah di apa gitu. Jadi makiyah itu adalah surat-surat yang turun, ya, ada sebagian yang membagi, yaitu turun di sekitar kota Mekah. Ya, ada yang sebagian ulama menyampaikan ayat surat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya, kalau Madaniyah yaitu surat yang turun di sekitar kota Madinah, atau ada sebagian yang menyampaikan adalah surat-surat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah pindah dari Mekah menuju Madinah. Walaupun turunnya di Mekah, tetapi turunnya setelah Rasulullah hijrah, maka dinamakan Madaniyah. Surat yang turun ketika Rasulullah sudah hijrah, itu menurut ya ini latar belakang. Tapi kalau menurut tempat ada sebagian ya kalau di Mekah ya tetap Mekah gitu. Ya. Bapak rahimakumullah, jadi inna a'dhainakal kautsar. Ya, ingat untuk membaca, saya ingatkan kembali ketika ada nun tasdid, bacanya gimana? Nun tasdid dibaca dengung, panjang, meringis. Ya, ingat-ingat. Kalau mim tasdid dengung, panjang, mingkem. Ya mingkem, tapi berdengung, berengengeng istilahnya. Berdengung itu yang agak panjang, jadi jangan agak pelit itu ya. 2 huruf ya 2 huruf pas itu ya. Jadi untuk enaknya kan inna a'dhainakal kautsar. Setiap yang ada jeleretnya, layarnya, hendaklah dibaca yang panjang minimal 5 huruf. Ya sering saya ingatkan dengan jari, gerakan jari. Minimal ini. Inna 5. Ya. Inna. Ya biasanya kalau bareng-bareng itu saya di Yasinan juga gitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu kan enggak pas, enggak enak rasanya, cemplang gitu. Karena kurang. Harusnya indah, yang indah. Yasin, berhenti, ambil nafas. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Walaupun bersama-sama tetapi tetap ya tidak boleh ya kemudian diseram. Inna a'dhainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ya, artinya ketika ini khusus disampaikan ke Rasulullah juga harus kita ingat sesungguhnya inna a'dhaina, kami juga telah memberimu. Allah ya, bukan saya. Kami, Allah. Ini kok menggunakan kami ya gitu. Ini yang sering orang-orang
menyerang Islam itu nyatanya itu dalam Al-Quran tuh Allah menggunakan kata kami. Kalau kami itu kan lebih dari satu. Ya. Tapi di sini para ulama menjelaskan kalau Allah menggunakan kami itu bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Tetapi di sini ketika memberikan nikmat yang banyak, kenapa menggunakan kami? Itu adalah mesti ada peran yang lain. Peran itu bukan ini ya. Bukan kemudian Allah tidak mampu, tidak, lagi-lagi. Kalau kita nikmat misalkan saya ya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak, dapat rezeki gaji bulanan, itu ada enggak atau saya sendiri yang menciptakan enggak ya? Kalau Allah mewahyukan maka Allah menggunakan saya, Allah itu satu. Mewahyukan misalkan. Tapi mewahyukan menggunakan kami karena apa? Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Bukan berarti Allah itu tidak mampu menyampaikan kepada Rasulullah, tetapi di situ ya tentu mengajarkan kepada kita. Jadi nikmat yang banyak itu kadang-kadang tadi dari yang lain, lantaran yang lain, tidak langsung dari duwe sak warung bruk di depan kita dari Allah, enggak. Kita dapatnya melalui jalur-jalur yang banyak. Saya dari puskesmas Pak kepala puskesmas, nanti masih juga kepala dinas, Mas itu jadi bukan saya sendiri, tidak langsung dapat dari Allah, enggak. Walaupun sekali bukan berarti Allah tidak mampu, tapi disitulah Allah itu orang katakanlah ini bisa menggunakan jalan-jalan seperti itu, sehingga dikatakan di sini kami gitu. Bukan berarti Allah itu banyak ya. Inna a'dhainakal kautsar ya. Ya, ayat ini mengandung banyak sekali pelajaran yang diberikan pada kita semuanya. Jadi dengan kata jumlah ismiyah, ya artinya di sini dikatakan bahwa sungguh benar-benar loh apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, ya. Jadi menunjukkan di sini kebesaran pembicaranya. Kebesarannya itu kalau Pak Presiden itu berhasil bukan berarti beliau sendiri yang melaksanakan, ada Pak Menteri-menterinya, ada nanti di bawah ada eselon-eselonnya, pejabat-pejabat yang lain, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada lurah, ada perangkat, ada kadus. Jadi tidak dilakukan sendiri. Ya, walaupun sekali lagi bukan berarti Allah tuh kalau manusia boleh jadi nggak mampu gitu ya, nggak mampu lah Pak Presiden di sini bangun jalan sendiri ke sini kan nggak mampu. Tapi Allah mampu, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk bagaimana memberi peluang kepada yang lain itu untuk beramal gitu ya. Ya, nikmat yang banyak ya. Jadi di sini dikatakan memang kasrah yang artinya sesuatu yang sangat banyak melampaui batas berlebihan ya. Ya kalau kita lihat gitu ya. Jadi nikmat yang diberikan Allah itu ya banyak sekali lah bagi kita, walaupun kadang-kadang kita merasa kekurangan, tapi semuanya banyak yang diberikan Allah kepada kita ya. Jadi ini yang perlu disampaikan pada kita semua. Jadi bahkan ada seorang syair menyatakan, engkau wahai Ibnu Marwan banyak kebaikan, sedangkan bapakmu Ibnu Aqail sangat banyak kebaikannya. Jadi kalau anak itu banyak kebaikannya, bapaknya itu lebih banyak lagi. Karena apa? Ya anaknya ini baik karena dari siapa? Bapaknya. Ayahnya dari siapa? Kakeknya. Kakeknya dari siapa? Terus gitu. Jadi kalau kita itu menanamkan kebaikan pada generasi berikutnya, kita dapat banyak terus gitu. Yang saat ini digunakan oleh multi level marketing tuh MLM gitu ya, kalau dapat gaji yang banyak seperti itu. Ganjarannya yang banyak, sehingga kita diminta untuk memperbanyak amal-amal soleh gitu ya. Di antara nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepada Rasul di akhirat nanti itu banyak sekali ya, diberikan Rasulullah SAW ya. Jadi di sini banyak, demikian juga yang diberikan pada kita ya, yang diberikan pada kita ya. Kalau yang diberikan Allah di dunia ini bagi Rasul malah sedikit, karena Rasulullah gak banyak untuk dunianya gitu. Dan beliau tidak mau ya nanti khawatir lupa gitu ya, khawatir beliau yang diberikan oleh Allah di akhirat nanti sangat banyak. Demikian juga kita ya, kalau kita beramal mungkin di dunia kayaknya sedikit yang diberikan,
Tapi nanti diberikan Allah kepada kita, kalau kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dari rahmatnya kita akan diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu. Contoh saja Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita baca Quran 1 huruf saja diberi Allah berapa? 10 kebaikan. Ya. Tapi memang nggak kelihatan sih ya. Kalau kelihatan langsung udah 1 huruf 10.000 gitu ya, gembruduk orang itu. Ya. Tapi ini ujian keimanan, ujian keyakinan, ya, ujian keyakinan. Ya, semakin banyak ya, semakin banyak yang akan kita peroleh nanti di akhirat gitu. Itu Al-Kautsar. Ya. Oleh karena itu barakallahu, marilah terus ya kita ingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang berupa memang benar-benar kebaikan, tapi kadang ada sesuatu yang tidak baik menurut kita, tetapi kesudahnya baik. Kemarin sudah saya ceritakan ya tentang cerita Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika masih kecil bersama-sama dengan saudara sangat disayang oleh Nabi, oleh ayahnya. Siapa anak ayahnya namanya? Yakub. Tapi sayang yang berlebihan yang sedemikian besar kepada Nabi Yusuf justru berakibat tidak baik. Karena apa? Saudara-saudaranya iri. Ya, hanya karena iri akhirnya Nabi Yusuf disingkirkan. Ya, tidak dibunuh. Ya, tetapi dicemplungke nang sumur. Ya, ketika orang dicemplungke nang sumur itu jelek enggak sih? Jelek memang kelihatannya, tapi akibatnya baik. Kenapa kok nggak di hutan, kenapa di sumur ya? Jadi itu diangkat oleh saudagar yang lewat saat itu yang mau menimba air, ternyata ada anak yang ngikut, anaknya bagus, ganteng gitu. Sumur itu ya sumur seperti di tempat kita itu. Ya sama, seperti sumur di tempat kita, sumur yang dari tanah yang itu. Ya, sehingga waktu itu memang airnya tidak terlalu dalam sehingga Nabi Yusuf juga tidak tenggelam. Ya terangkat ke atas. Ya. Ketika tolong itu baik enggak sih? Baik. Tapi akibatnya tidak baik. Karena apa? Nabi Yusuf dijual sebagai budak. Tapi dijual sebagai budak itu jelek atau baik sih? Jelek. Tapi akibatnya baik. Karena apa? Yang membeli orang istana. Tapi kalau dibeli orang istana itu baik atau jelek sih? Baik, tapi akibatnya tidak baik. Karena apa? Dia disenangi sama istrinya rojo. Nggak baik kan? Akhirnya nggak disenangi itu akhirnya apa? Disenangi itu senang, baik atau enggak sih? Baik gitu. Tapi akibatnya tidak baik karena apa? Di penjara. Ketika di penjara itu baik atau jelek sih? Jelek, tapi akibatnya baik gitu. Jadi seperti itu terus kehidupannya begitu terus ternyata begitu. Jadi kan di penjara dan dalam penjara di situ ada teman 2 orang ya. Kemudian menyampaikan ada mimpi dia seperti ini, yang satu iya kamu nanti bermimpi kalau akan dibunuh kamu akan dihukum mati gitu. Yang satu enggak, kamu akan diampuni gitu. Ya disitulah kemudian rajanya juga bermimpi sama. Bermimpinya itu ada sapi gemuk kok makan atau ada 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus. Yang kurus tadi memakan yang gemuk gitu. Nah, ini siapa yang bisa menafsirkan ini gitu ya. Nah, rupanya yang mau dihukum mati tadi cerita ya. Sebelum dihukum mati karena memang benar ya di dalam penjara itu ada yang namanya Yusuf. Ya, sehingga saya ini benar-benar saya akan dihukum mati karena beliau juga sudah menafsirkan ketika saya bermimpi, yang satu teman saya diampuni gitu. Akhirnya dipanggil, bener suruh menafsirkan kenapa kok mimpinya begitu ya. Nah, mimpinya sampaikan bahwa nanti akan ada 7 bulan itu masa paceklik. 7 tahun ya, 7 tahun masa paceklik. Oleh karena itu sebelum masa paceklik itu ada 7 tahun masa subur makmur. Nah, di masa subur makmur itulah hendaklah
raja dan rakyat di negeri ini menabung. Kalau sekarang di Masar sudah lumbung itu. Bikin lumbung yang disimpan di situ, karena nanti ketika 7 tahun berikutnya yang paceklik itu, simpanan itu bisa diambil untuk digunakan makan dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan konsep lumbung itu tidak zaman-zamannya Pak Harto saja gitu. Sudah ada zaman Nabi Yusuf yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim gitu. Jadi Islam sudah menerangkan perjalanan hidup manusia kan begitu ya. Ada lumbung, nah sekarang enggak lumbung, mungkin menabung kah atau apa gitu. Agar nanti ketika jangan sampai nanti ketika ini pas dapat uang banyak langsung alhaakumut takasur, bermegah-megahan, foya-foya habis. Setelah itu paceklik, mumet, pusing, stres. ODGJ jadinya. Gangguan jiwa jadinya gitu ya. Banyak yang seperti itu ya. Ketika sukses setelah itu macam-macam di Banyu Biru saya ketemu banyak orang itu begitu. Sukses, kaya raya, jadi macam setelah itu malah lupa berfoya-foya, akhirnya paceklik, setelah paceklik bingung, utangnya akeh macam-macam, diutang ke sana sini, akhirnya jatuhlah dia kena penyakit mental. Alhaakumut takatsur hatta zurtum al-kautsar. Di sini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu. Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga. Ya, sungai Al-Kautsar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini kita ingat kalau inna a'dhainakal kautsar. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan kepada kita, walaupun sesungguhnya a'dhaina telah memberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Ya, sekali lagi butuh kita ingat-ingat ya. Kalau kita butuh refleksi, kadang-kadang orang kecelakaan dan sebagainya, atau kalau bisnis mungkin bisnisnya juga agak surut ya, rugi dan sebagainya. Di situ kadang-kadang justru nikmat Allah akan kita rasakan. Ya, nah kayak oke mana kadang begitu ya. Dan itu yang banyak enggak lulus, dan itu yang diingatkan oleh Rasulullah bener-bener ya. Karena ujian umat Nabi Muhammad yang berat, yang paling berat itu tentang dunia begitu ya. Jadi Qarun ketika dia banyak malah lupa. Ketika zaman Rasul ada seorang yang awalnya itu sergap sekali sholat. Kalau sholat mesti sudah di belakang, padahal selendangnya atau pakaiannya hanya satu, itu pun digunakan untuk bergantian oleh istrinya gitu. Iya, Sa'labah. Ya, dia minta ya, kalau nanti dikasih sarung 3 atau 4 kan bisa lebih sregep gitu ya. Tidak perlu harus nunggu-nunggu gantian sama istri begitu. Ya, oleh karena itu meminta pada Rasul, ya Rasulullah, doakan saya untuk bisa punya lebih dari itu gitu. Ya, satu kali oleh Rasulullah enggak, udah kamu dalam kondisi itu aja. Minta lagi yang kedua. Rasulullah masih juga, sudah kamu baik dalam kondisi itu saja. Yang ketiga, ya, karena yang kita minta lagi gitu. Dan oleh Rasulullah SAW dikasih 1 ekor kambing. Akhirnya kambingnya beranak pinak banyak gitu. Setelah banyak semakin terlambat. Kalau kemarin di takbiratul ihram Rasul selalu di bawah belakangnya, sekarang takbiratul ihramnya sudah terlambat. Ya, terlambat 1 rakaat, besok lagi terlambat 2 rakaat, terlambat 3 rakaat, terlambat 4 rakaat, terlambat sholat. Ya, sudah tidak sholat berjamaah gitu. Nah, akhirnya seperti sampai ketika sudah banyak dan diminta Rasulullah untuk membayar zakat, dia tidak mau karena merasa bahwa itu adalah usahanya. Semakin kikir karena Rasul menyampaikan ujian yang paling berat di antara untuk umatku adalah terkait dibukanya dunia ya. Jadi kalau kita dibuka dunia itu perlu hati-hati, kok iki kok apa rezekiku kok lintir men ki yo. Cepet banget lah, kalau jualan kok labanya banyak banget itu, cepet banget begitu. Itu hati-hati, jangan sampai nanti jadi istidraj. Gusti Allah ngelulu sehingga kita lupa ya. Kemarin sudah sampaikan itu ya. Inna a'dhainakal kautsar,
Maka Rasulullah sebenarnya menyampaikan fasalli li rabbika wanhar. Fa itu jeda waktu. Di dalam Al-Qur'an itu ada 2 jeda waktu yang digunakan, fa dan summa. Itu sama-sama kemudian, maka. Tapi fa itu adalah jeda waktu yang sangat cepat. Cepat. Kalau summa ya, itu waktu yang lama. Nah, waktu yang ya. Kalau dalam Al-Qur'an laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh diciptakan manusia itu dalam kondisi sebaik-baiknya. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi tsumma itu waktu yang lama. Ndek cilik ya sregep, tapi setelah tua wis kaya tadi lupa akhirnya jatuh. Itu membutuhkan waktu yang lama, sidik-sidik tadi. Ketinggalan takbiratul ihram, kelinggatan 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, itu lama. Nah, perintah Allah fasalli, maka segera laksanakanlah salat li rabbika dengan niatan lillahi ta'ala. Sehingga untuk sholat ini Bapak dan Ibu, maka fasolli itu cepat-cepatlah. Yang saya sampaikan terkait dengan sholat ini sesegera mungkin dilakukan. Walaupun ibu-ibu itu di rumah, ketika sudah terdengar suara azan, segera persiapkan. Ketika sudah qomat, segera lakukan sholat, walaupun tidak harus di masjid. Kalau di masjid bagus. Kalau bapak-bapak ya wajibnya itu ya, walaupun di sini wajib sunnah muakkadah itu hampir wajib sebenarnya. Ya, hampir wajib. Kenapa? Kan zaman Rasulullah dulu ada Rasulullah itu minta menggantikan Abu Bakar untuk menjadi imami. Kemudian beliau mau keliling rumah-rumah yang digunakan untuk sholat karena nggak mau pada sholat nong masjid itu mau dibakari semua oleh Rasulullah. Tapi itu nggak jadi. Nah, kalau jadi dibakari itu ya sudah wajib, berarti wajib ain. Kalau udah wajib ain begitu ya berarti yang sakit dan sebagainya harus semuanya ke masjid. Terutama bapak-bapak ini, bapak-bapak ya. Tapi karena nggak jadi, maka di sini sampaikan ada hal-hal yang membolehkan mungkin menunda atau tidak sholat, misalkan yang sakit, yang tidak bisa bergerak, atau sedang dalam kondisi udzur karena ya misalkan baru ke kamar mandi, nah kalau ditahan-tahan nanti sholatnya juga nggak khusyuk, selesaikan dulu. Kan dalam kondisi yang sangat lapar, makan dulu sekedarnya, nanti setelah itu kejar untuk bisa ikatnya. Jadi kata kalimatnya fa, ya fa itu cepat gitu. Ya wasari'u ya. Fakulik malu, maka beramallah, itu cepat. Fakulik malu fasaru amalakum barasul wal mu'min, maka beramallah kamu itu suruh cepet-cepet. Kalau ini ditunda-tunda biasanya gitu berubah gitu. Gak usahlah tanggung, masaknya tanggung, ini baru masak sayur tanggung, tanggunglah sekalian nyambelnya, tanggung lagi biar selesai sekalian. Akhirnya sudah waktunya jadi sangat-sangat mepet. Coba kalau sebentar aja, tunggu lah, sholat dulu, selesai, setelah itu beres gitu. Tapi susah kadang-kadang ya, memang susah kadang-kadang begitu ya. Ada di kantor yang ngerjakan apa itu, tanggung itu kok nak dianu kok anu gitu. Apalagi kalau pasien yang ini sih monggo gitu ya. Kalau saya dulu menghadapi di rumah sakit begitu, sampai kemarin saya ceritakan ketika saya bekerja di kamar bedah, kamar operasi, itu dokternya ngenari itu loh, karena nanti ada operasi gimana Kin? Apa kamu juga tetap sholat Jumat kalau di hari Jumat? Ya dokter, kalau operasinya itu operasi yang bisa diatur itu, kecuali kalau operasi yang sangat organ harus segera, misalkan kecelakaan sehingga mengancam jiwa, ada ibu yang mau melahirkan dan segera untuk dioperasi sesar misalkan. Tapi kalau operasinya patah tulang, sudah dia bantu sementara, pasiennya juga tidak kesakitan, dan kalau ditunda juga nggak masalah, nggak mengancam jiwa, ya saya tetap akan sholat Jumat. Apalagi
operasi uji-uji di sini sudah bertahun-tahun gitu. Ya sebab saya tinggal sholat gitu. Tapi karena beliau tidak berkenan, ya saya akhirnya dipindah ke ruangan yang ya monggo. Dimanapun kita tetap bekerja dengan sebaik mungkin, gitu ya. Fasalli, maka ketika kita merasa, ketika kita sudah dalam diri kita itu nikmat Allah yang sedemikian banyak, maka kita diminta fasalli, bersegera. Sama kok Bu, ketika melakukan kebaikan itu sama kok. Ya, contoh bukan kok pamer ya orang itu. Saya cerita saya sendiri misalkan. Kalau nggak segera kesini siap-siap cepet-cepet, nanti ada tamu kah? Ada apakah? Gitu. Urusan harus selesai kan? Nah nantilah gampang kok gedong sama pojok itu paling setengah jam persis nanti. Ya seperti itu kadang-kadang gitu. Nah oleh karena itu di sini Allah SWT menekan fasolli, terutama dengan sholat tuh fasolli. Jika adzan segera siapkan, ya. Jangan nanti gitu. Walaupun maaf kalau saya di masjid itu kadang-kadang memang agak nunggu itu karena apa? Memberikan pelajaran pada yang lain. Jangan sampai nanti tergantung ya, misalkan imamnya gitu. Kalau saya datang misalnya saya diminta terus tapi ini enggak ada regenerasi nanti. Ya, sini kadang-kadang saya sengaja agak belakangan, komat itu baru datang karena rumah saya dekat. Ya, sekitar 10 meter dari masjid. Ya. Tapi sebenarnya nggak bagus juga sebenarnya gitu. Tapi untuk memberikan pembelajaran agar yang lain bisa maju dan berlatih menjadi imam. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka bersegeralah salat li rabbi untuk Tuhanmu, wanhar dan berkorban. Ya berkorban ya Idul Adha itu sebenarnya. Ya bersegera. Nah ini monggo Bapak dan Ibu. Jadi untuk berkorban itu sesungguhnya wajib bagi yang mampu di saat Ayyamun Nahr. Bila hitung-hitungan, contohnya kalau saya gajinya misalkan 6 juta, misalkan ada gajinya yang penghasilannya lah begitu ya, 6 juta, kemudian sudah 1 bulan itu belanjanya normal, orang neko-neko, orang aneh-aneh, lurus tengah. Untuk yang lain biaya sekolah berapa? Nah kalau sisanya kok ada sisa yang bisa ditabung dan itu bisa untuk beli kambing, maka di saat itulah saya wajib berkorban. Wah berarti saya tidak wajib. Tapi ketika tidak wajib bagi kita semuanya, ketika kita berusaha maksimal, maka boleh juga itu malah secara apa ya, secara ganjaran balasan itu tekad dan niatnya melebihi yang sisa tadi gitu. Jane iki ora mampu tapi bagaimana caranya saya pingin bisa melakukan amal itu dalam kondisi sebenarnya saya dalam kondisi sempit. Ya. Nah, sehingga dalam amaliyah nanti juga kita memang ada wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, maka bersiap-siagalah kamu dalam taat kepada Allah. Mastata'tum min quwwah, dengan kekuatan apa saja gitu. Dengan kekuatan yang dimiliki ya. Sehingga salah satu contoh yang bagus itu kan kemarin di desa mana di Banjarnegara itu. Ya. Satu kampung itu setiap kakak setiap Idul Adha itu berkorban. Sehingga terkumpul tahun kemarin itu Idul Adha kemarin sekitar 75 ekor sapi dan sekitar 300 berapa kambing gitu. Jadi kalau 74 sapi berarti kan kali 7 ya. Itu berapa ditambah dengan 303 di satu desa itu memang sekian ratus kakak itu. 600 atau 700 semuanya berkorban ya. Caranya gimana? Ternyata siapapun dan itu tidak memandang yang kaya maupun yang orang mungkin menganggap buruh dan sebagainya. Tapi ternyata di setiap hari itu mereka bertekad bisa menabung 10.000 per hari. Jadi setahun itu maka mendapatkan uang 3.600.000 katakanlah gitu ya. Jadi kalau 3.600.000 itu kalau di tempat saya itu 3 juta itu kumpul 7 orang 21 juta itu sudah dapat sapi. Contoh seperti itu. Nah misalkan kalau tidak bisa 1 tahun ya 2 tahun. Kalau 2 tahun berarti sehari berapa?
5.000. Kok nggak mampu, maka 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti sehari berapa? Kalau misalkan nggak mampu 3 tahun, maka 4 tahun. Berarti sehari berapa? Ya, seperti itu terus. Iya, ya sesuai 500 ya Mbak ya. Wah, tiap 5 tahun saya bertekad tiap 5 tahun korban sekali. Jadi kalau korban itu nanti kan Bapak dan Ibu kan atas namanya itu bukan atas nama pribadi tapi atas nama keluarga gitu. Jadi keluarga kita dapat semua gitu. Itu contoh. Jadi dalam hal monggo, misalkan maunya ya setiap 10 tahun sekali, setiap selama hidup sekali, misalkan tidak apa-apa, tidak masalah. Artinya di situ ada tekad. Bahkan tidak hanya niat, panjenengan sudah bergerak, beramal nabung itu loh. Niat saja, aku niat pokoknya setiap 10 tahun sekali saya korban sekali, itu kalau dalam orang yang beriman sudah dapat ganjaran loh dari Allah loh. Tapi kalau panjenengan sudah menabung berarti sudah beramal gitu. Seperti yang orang yang membunuh 99 orang itu ya, ceritanya kan gitu ya. Minta nasihat pada rahib ini malah kowe kakean dosa mateni wong samsung ora bakal di ngapura kalau Gusti Allah gitu. Dipateni sisan jadi tambah jadi 100. Ini dia minta nasihat pada orang alim, bisa kamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat jangan harus pindah dari desamu, di desamu itu enggak bagus. Pindah ke desa yang lain itu bagus itu. Sana nanti akan diampuni dosamu kalau kamu mau ini. Melaku bener nih. Belum sampai tempat sudah meninggal. Akhirnya malaikat azab dengan malaikat rahmat rebutan. Ini kan berniat. Ya, akhirnya buktinya gimana? Diukur aja. Dia tanahnya pergi dan tujuannya itu lebih dekat mana gitu. Nah, ketika itu oleh Allah SWT tanah yang menuju tujuan itu dipersempit atau dipendekkan oleh Allah sehingga ya akhirnya tanah jaraknya lebih dekat yang ke tujuan ya. Ini kalau tujuan maka ini bagianku malaikat rahmat ya. Itu kebesaran Allah. Jadi fasalli li rabbika wanhar, disinilah ibadah yang diberikan Allah SWT untuk mendekatkan pada Allah itu dengan ibadah sholat yang memang ibadah sholat itu dalam tanda petik untuk pengorbanan secara harta itu enggak kelihatan ya tah. Sholat itu enggak perlu transport nggih. Kita sudah cukup pakai langsung wudu, pakai pakaian ini. Yang sesungguhnya ini misalnya harusnya lebih mudah. Harusnya. Ya tapi realitasnya karena sehari 5 kali ya memang agak berat kita gitu. Ya ibadah yang kemudian selain fasalli maka wanhar dan berkorbanlah. Berkorban itu ya memang tadi berkorban itu tadi harta gitu. Ya, berkorban harta. Ini juga perlu ada upaya gitu ya. Ya. Ini dia sampaikan ya. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah qul sungguhnya salatku ya salatku ya salat ya. Ini salat ini mewakili ibadah-ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Kadang-kadang kita ya. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu ibadah yang hanya Allah yang menjadi hak prerogatifnya. Manusia tidak boleh campur tangan. Itu ibadah mahdhah. Salat 5 waktu itu ya sudah begitu, jangan protes duhur kok 4 rakaat ya. Mbok 3 rakaat saja, wong saya kan sibuk. Kalau kerja di kantor kan harus istirahat, dikasih waktu sempit, enggak bisa. Asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 3 rakaat, subuh hanya 2 rakaat, itu sudah. Caranya dari A sampai Z sholat itu hak prerogatif Allah. Manusia tidak boleh campur tangan. Yang wajib, yang sunnah, manusia tidak boleh campur tangan. Ini namanya sholati. Puasa juga sama ya. Wajib di bulan Ramadan atau puasa nazar. Haji ya rukunnya di Mekah dan Madinah. Tidak boleh yang lain. Ya, karena ada sekarang yang menyimpang itu ibadahnya di padang Karbala gitu. Orang-orang Syiah ya. Yaitu zakat ya kalau sudah sampai batas hartanya itu, kalau belum ya memang enggak wajib. Tapi kalau sudah melampaui ya sudah harus wajib keluar gitu. Kalau belum ya belum, enggak boleh dipaksa.
Tapi kalau yang sudah mestinya khud min amwali itu diambil, dipaksa. Kowe kudu zakat, nek ra zakat dosa soalnya. Karena wajib, ya. Ini namanya sholati, jadi mewakili ibadah. Wa nusuki dan ibadahku, ya. Ini ada sholat itu yang ibadah, kok ini ada nusuki ibadah lagi gitu. Ini apa? Nusuki adalah mewakili ibadah-ibadah wajib, di mana ibadah wajib tetapi manusia boleh bukan mengaturnya. Ini hukumnya tetap wajib, tapi cara dan strategi di dunia dipersilahkan manusia bisa memilih. Misalkan menutup aurat itu wajib bagi laki maupun perempuan. Yang perempuan ada ya seluruh tubuh dan kecuali muka dan telapak tangan. Laki-laki dari pusar sampai lutut, dari non mahram, non muhrim. Ya, jadi sama laki-laki pun juga harus menutup auratnya dari pusar sampai lutut. Memang berat gitu ya. Beda dengan yang itu. Tetapi monggo, mau pakai sarung, mau pakai celana panjang bagi bapak-bapak monggo. Kalau ibu-ibu mau pakai yang potongan, mau pakai yang jubah, mau pakai kalau di Jepang itu kimono, di ibu-ibu dulu kebaya dan sebagainya, tapi nanti ada aturan mainnya. Pakaian yang wajib itu tidak tipis, tidak ketat dan sebagainya. Ya bapak-bapak ini ditutup tapi pakainya ketat gitu, ya sama aja, nggak boleh. Yang itu membentuk tubuh nanti gitu ya. Yang disampaikan ada orang yang berpakaian tapi telanjang gitu, ya karena ngepres gitu. Itu nusuki. Mencari rezeki bagi bapak-bapak itu hukumnya wajib, kepala keluarga wajib. Caranya ya monggo, mau jadi petani, pedagang, pegawai. Nah nanti di situ ada orang yang mencari rezeki itu ada panduannya, patokannya. Sehingga kenapa dilarang korupsi, dilarang apa itu karena patokan-patokan wajib. Karena apa? Mencari nafkah itu hukumnya wajib bagi kepala keluarga. Nah ibu-ibu gimana Pak? Ibu-ibu membantu tuh sedekah untuk suaminya gitu. Walaupun bukan kurang aku sebelum kewajibannya Pak Ani, aku tak menang ya enggak gitu ya. Cuma strateginya gimana? Bahkan zaman Rasulullah SAW Ibunda Khadijah lah yang beliau ya, bukan berarti beliau yang keliling dagang kemana-mana, karena juragan ya tinggal ngutus gitu nanti balik gitu. Tapi selama hidupnya setelah itu harta bendanya Ibunda Khadijah itu habis untuk berjuang Rasulullah SAW. Itu nusuki namanya. Ibadah wajib. Ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya silahkan, terutama ilmu agama itu hukumnya wajib. Kalau ilmu-ilmu yang di dunia itu sunnah. Kan nggak mungkin orang jadi dokter, jadi perawat, jadi apalagi nggak bisa. Jadi yang Pak Dokter ya wajib di sisi kedokterannya ini, yang petani ya wajib di sisi Pak Taninya. Nanti saya Pak Tani kalau mogok ya Pak Dokternya ya ada semangat. Jadi wajib masing-masing begitu ya. Wa mahyaya dan hidup. Setelah diambil sholat dan ibadah mahdhah tadi, diambil yang wajib-wajib, ada wa mahyaya. Hidup itu yang tidak wajib, ya mungkin mubah sunnah ya. Tetap mubah mungkin ya, mubah ya. Sini sayangnya tidak ada makanan. Kalau ada makanan boleh kok dimakan. Tapi kalau nggak dimakan mau dibawa pulang ya boleh kok. Tapi ketika makan karena ini boleh dan kita beribadah kepada Allah, hendaklah dikasih bobot nilai ibadah. Di awal sudah sampaikan untuk memberikan bobot apa yang benar boleh. Ya tapi kalau di sini ya misalkan tidur nggak boleh gitu misalkan. Jadi seperti itu. Dikasih bobot dengan minimal baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau waktunya kita misal waktunya mau tidur, yang mau tidur ya boleh, enggak ya boleh. Tapi kalau memang sudah nanti berpenyakit, kalau tidak muncul itu wajib nanti ya, wajib hukumnya. Misalkan oh ada makanan wajib boleh, tapi ada juga yang memang ya wajib makan. Karena apa? Kalau enggak makan, orang sakit yang mogok makan dulu ya misalkan. Oh, dia enggak boleh. Kalau mogok makan, padahal dia di dalam Islam enggak ada kaitan mogok makan sampai mati, nanti berarti menganiaya diri sendiri.
Jadi hidup monggo, hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi itu agar berbobot nilai ibadah, karena sholat dan teman-temannya itu waktunya sedikit. Yang wajib-wajib itu sebenarnya sedikit juga. Yang lebih banyak itu yang sunnah dan mubah. Hidup kita itu. Mau tidur ya boleh, enggak ya boleh, tapi ketika tidur hendaklah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ahya wa amut. Mau pergi ya boleh, enggak ya boleh. Kalau pergi maka bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau golek ilmu hukumnya wajib sebenarnya ya. Dari ayunan sampai liang lahat, tapi caranya monggo. Tapi yang jelas untuk ilmu diantaranya harus talaki, ada gurunya. Jangan berguru pada buku. Buku itu untuk menambah wawasan itu. Ya, harus berguru ya. Itu yang dinamakan nusuki, hidup. Wa mamati dan mati. Mati ya harapannya lillah. Jadi kalau orang yang meninggal dalam kondisi menuntut ilmu, meninggal dalam mencari kerja nafkah yang wajib tadi, itu matinya adalah kalau diniatkan tadi bekerja dengan bismillahirrahmanirrahim tadi ya syahid gitu. Mati syahid. Ya. Rabbil alamin lillahi rabbil alamin, sehingga diharapkan di sini kita tentang fasalli cepat-cepat ya. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan ibadahku tidak ada sekutu bagi Allah, dan demikianlah diperintahkan padaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, awwalul muslimin, pertama-tama. Cepat-cepat, wah aku cepat-cepat sholat jamaah, cepat-cepat bagi bapak-bapak begitu ya. Ini yang Bapak dan Ibu, sehingga di kalimat di sini memang menggunakan fa, cepat. Fasalli li rabbi. Walaupun wanhar ini karena enggak disambung, kalau langsung disambung memang ya fasalli wanhari li rabbika misalkan, tapi saya tidak berubah ya. Itu memang berkorban juga wajib dan harus cepat itu. Tapi karena ada jedanya itu, maka di sini Allah SWT memberikan kerahmat pada kita, karena Allah tahu tidak semua kita mampu ketika Yaumun Nahr, Idul Adha itu tiba, itu enggak semuanya mampu. Sehingga kecepatannya ya beda-beda tadi. Ada yang saat itu bisa setahun sebelumnya siap-siap, 2 tahun sebelumnya siap-siap, 3 tahun sebelumnya siap-siap, karena memang beda-beda. Tapi hendaklah setiap kita ada tekad dan upaya untuk itu gitu. Ya, itu contoh gitu. Contoh yang betul di ini. Di ini nanti istilahnya kok Allah belum berikan kemampuan kita, maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pokoknya begitu. Jangan merasa wah, kula mboten saged tok, Pak. Ndak bisa, Ustaz, gitu misalkan. Jangan merasa tidak mampu gitu. Ya. Kemarin ada apa ya? Orang yang buta, orang yang bisu, orang yang apa itu bisa gitu. Saya kemarin di YouTube mana ada yang ketika bisu tetapi ketika baca Quran tuh bisa, tapi ketika ngomong yang lain mesti nggak bisa gitu. Mana gitu ya. Jadi ketika baca Quran tuh bisa, tapi ketika ngomong yang lain nggak bisa. Ya. Walaupun ada orang yang memang ini bicaranya selalu menggunakan Al-Qur'anul Karim, itu seorang ibu-ibu itu nggak mau bicara kecuali dengan Al-Qur'an. Nah, ini yang butuh, yang lain kan paham itu. Gitu ya. Jadi fasalli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar, mengingatkan kita Allah telah memberi kita banyak kenikmatan, maka ini memang salat kan jadi ya kewajiban pertamanya nanti yang ditanyakan oleh Allah, maka fasalli, bersegeralah. Gitu ya. Bersegeralah ya, fasalli. Cepet gitu. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Ya, inna sesungguhnya sani'aka orang-orang yang membenci kamu, huwa dialah al-abtar, orang yang terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang ketika kita mau baik itu Pak, Bu, itu enggak mudah. Kemarin ya sampaikan di tempat saya itu, kita tuh ngaji sergep Pak, tapi ada yang ngomong gitu, wah seker ngaji mau jadi punyai ya. Mau jadi Pak Nyai ya. Apalagi simbah-simbah wong wis mek kayak udah ngaji sergep gitu. Justru di situ harus sergep.
Terus mati kok ngoten gitu ya. Ya, Bu itu susah payah, ya sulit. Ya, seperti itu. Jadi itu kalau di dalam surat generasi Rabbani begitu ketika ingin berbuat baik maka orang-orang jahil itu akan mengatakan, ya maka sambutlah qaulan salaman dengan sambutan yang baik, selamat ya. Ya kalau ada yang mau jadinya nggih, amin gitu. Karena bunyai itu kan konotasinya kan baik apa buruk? Baik kan? Enggak masalah gitu. Gitu. Ya. Walaupun kadang-kadang di antara kita enggak sadar, kita itu kan udah dibunyai jadi Pak Nyai kan? Pak Yai kan? Menasihati, mengajak, berdakwah, itu kan bagian dari ini ya. Jadi inna syani'aka, dan sungguh orang yang membencimu, yang kadang-kadang benci gitu. Benci huwa abtar, dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita boleh membenci kepada orang-orang yang berbuat baik, walaupun berbuat baiknya itu mungkin baru kecil, sepele gitu. Enggak boleh ya. Justru di situ kita tetap mendoakan ya. Ya, mendoakan agar ini ya. Jadi sungguh orang-orang yang membencimu hai Muhammad, dan orang yang membenci apa yang kau bawa berupa petunjuk, bukti yang kuat dan cahaya yang jelas, dialah yang terputus, yang sedikit, yang hina, yang terputus penyebutannya. Kita sudah mengetahui bagaimana mereka binasa dan jejak-jejaknya lenyap, dan tidak seorang pun menyebut mereka kecuali keburukan. Ya, jadi yang begitu. Enggak ada. Abu Jahal sampai sekarang ya diarani suwel lah akhirnya. Kemarin Al-Hab ya, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud. Ya. Fir'aun yang nyebut Fir'aun memang jelek. Qarun ya wong suku sing pelit, akhirnya bondone dipendem karo Gusti Allah. Kan seperti itu terus. Oleh karena itu kita diminta mengikuti doa Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memiliki istri dan anak-anak yang suami yang menyenangkan, menjadi pemimpin-pemimpin, dan disebut-sebut namanya di kemudian hari dalam persoalan yang baik. Ya, jangan sampai nanti ya, ojo koyo mbahmu ki lho. Ya, jangan sampai gitu ya. Jangan seperti mbahmu. Nah, jangan. Koyo mbahmu ki lho nang, biyen sregep wis tuwa wae ngajine masyaallah gitu. Iya. Enggak masalah gitu. Tapi di situ disebutkan anak-anak kita itu menjadikan anak-anak mereka. Kayak mbah ini kalau sregep ngeten. Nah, itu kan contoh selalu disebut-sebut sehingga umur seseorang dikatakan lebih panjang itu ya. Itu seperti itu. Ya, manusia mati meninggalkan nama. Yang nama yang ditinggalkan nama yang baik. Jangan sampai tadi Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Qarun, Haman. Ya, seperti itu ya. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sekali lagi di sini memberikan pelajaran pada kita semuanya. Surat Al-Kautsar ini yang pertama adalah hendaklah kita selalu mengingat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun kadang kita merasa kurang, merasa tidak punya, merasa tidak mampu, tapi ingat kebesaran Allah itu banyak. Ya, banyak sekali nikmat Allah itu. Oleh karena itu, bagaimana orang yang bersyukur kepada Allah? Ya, tidak cukup alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu ya. Tapi harus dibuktikan dengan amal yang nyata. Amal yang nyata apa yang pertama? Fasolli, maka sholatlah. Wan li rabbika, wanhar itu ya berkorban. Ya, berkorban banyak ya. Selain sholat itu kan banyak. Berkorban memang ada yang di sini memang secara khusus. Ini adalah dasar adanya kewajiban bagi yang mampu di Yaumun Nahr, yaitu Adha, itu berkorban. Tapi korban itu banyak. Ada waktu, ada kesempatan, ada harta, ada apa begitu. Ya, berkorban waktu. Waktu kita korbankan, bukan sebenarnya bukan berkorban itu kok kayaknya jelek ya, merugikan kita enggak gitu
Ya, memang seolah-olah kita di dunia itu rugi, kurang, tetapi itu manfaatnya banyak ya. Innasaniaka huwal abtar, dan ingatlah ketika kita tidak bisa melakukan itu, maka kita akan menjadi orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang benci, wah ngapain? Mendingan sih leyeh-leyeh, ngembingin dan sebagainya. Ya, sehingga kalau kita alhamdulillah bersyukur kok. Artinya orang yang tidak ngaji pun alhamdulillah gawiannya ya kalau nggak selesai ya podo gitu. Kalau selesai alhamdulillah ya sama. Ya contoh kalau saya juga alhamdulillah walaupun sana bawaannya ya makannya ya mah podo. Ya, mungkin cuci piringnya selesai ya sama-sama selesai. Ini juga selesai, punya rumah juga sama selesai gitu. Ya, ini contoh-contoh ya. Walaupun sekali lagi kadang-kadang untuk yang banyak-banyak itu harus lebih hati-hati karena ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita lebih fokus ke yang lain, melupakan fasolli, melupakan kecepatan dalam melaksanakan sholat. Itu saja dulu, karena sholat itu yang menjadi ukuran yang pertama kali nanti di akhirat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu. Ketika ini baik, ini sudah lanjut. Tapi kalau enggak, posone alhamdulillah gitu. Dan kalau sudah udah lanjut ke surga maksudnya. Wallah. Itu barangkali Bapak dan Ibu rahmatullah yang bisa sampaikan 3 ayat yang di sini sekali lagi mengajak kepada kita untuk selalu bersyukur pada Allah. Syukurnya harus dengan bukti yang nyata, dengan amal-amal terutama amal pokok yaitu as-shalah. Demikian, ada yang ditanyakan, monggo. Nggih. Pripun hukume ngaten nggih? Jadi wudu, ya wudu. Zaman Rasul itu dulu Rasul itu bisa berwudu dengan air hanya seciduk. Piye caranya ya wudu seciduk ya? Gitu ya. Jadi Rasulullah itu pernah berwudu hanya dengan air seciduk, segayung yang jenengan miliki itu loh. Berarti boleh nggak Bu? Berarti boleh. Nggih. Nak ketetesannya ukih napa Siti? Lah nak ketetesan banyune ki kemudian yang ke selanjutnya berubah warna dan sebagainya. Nak balike niku teng bak kok kathah karena kecemplungan sabun. Lha kuwi jenenge atus piye? Kok bake kecemplungan. Nah, kalau sudah berubah karena kecemplungan sabun itu sudah tidak sah untuk Bu. Tetapi jenengan kalau enggak duwe banyu ya sekarang lebu oki bisa tayamum, Mbah. Misalkan saat ini kalian jalan kesulitan nggak punya air dan air yang ada di rumah untuk keperluan yang lain yang tidak bisa ini, jenengan boleh tayamum. Oh, nah kalau hanya sedikit, enggak masalah. Ya, jadi yang dikatakan air mustakmal itu, ya apabila memang tercampurnya air bekas itu memang benar-benar bisa merubah dan sebenarnya dalam jumlah yang banyak. Tapi orang adus kan memang ya kecipratan, cuma kan kecipratannya itu enggak dominan. Nah nak jenengan adusnya mbek ditadahke ngene ya bener ya bener gitu. Ya, itu kalau dalam kondisi memang daruri. Bahkan kalau itu memang untuk keperluan yang lain dan yang lain itu tidak ada gantinya, Allah beri kesempatan pada kita untuk tayamum. Tayamum gampang. Ya ini deke ada anu lebune dak. Dingeneke sapirai. Buang. Yang tempelkan lagi debu. Dibersihkan dulu yang kerikil yang besar juga nanti diraupke raine ya lara ngoten nggih. Dibersihkan dulu dek. Tangan kanan set, tangan kiri canduk set, kedua masuk. Udah bisa sholat. Gampang ya? Gampang ya? Ya memang itu Allah itu gampang ketika panjenengan kesulitan. Jadi kalau saat ini misalnya ada air di rumah tapi untuk keperluan yang lain masak dan sebagainya yang tidak bisa diganti dengan debu,
ya tayamum lah. Tapi karena di sini mungkin wah melayu sedelok nang muncul nggih akeh apa ya enggak apa-apa monggo. Karena wudu memang yang tayamum itu pengganti ketika memang benar-benar tidak ada. Tapi untuk tayamum hanya bisa digunakan untuk satu sholat wajib. Jadi setiap sholat harus tayamum. Tapi boleh digunakan berkali-kali untuk sholat sunnah. Itu Mbah. Jadi yang ditekan mustakmal atau air yang ketetesan itu yang ketetesan yang bermakna. Nah, yang benar-benar ngerojoke di air embernya itu banyak ya sudah. Tapi kalau hanya percikan-percikan kecil ya enggak masalah gitu. Ya. Bahkan kalau zaman Rasul tuh pakai ciduknya itu juga bukan kemudian diguyurkan gitu. Memang sebelumnya dicuci tangan bersih, cawuk, hanya dipet gitu supaya air ini minimal, nanti masuk lagi ambil tangan pet gitu ya. Ini minimal supaya enggak masuk ke air yang sangat sedikit ini gitu. Ya. Oh, bolong boleh, enggak apa-apa. Zaman Rasulullah itu bukan dibolong, bukan ini, benar-benar dicuci dulu tangannya, dicawuk. Tapi setelah itu cawuk diplug ya. Jadi air yang sisa-sisa ini terbuang maksimal, nanti ngambil lagi tangan kiri dan seterusnya. Karena itu kan diusap nggih. Kalau airnya ini pokoknya diusap rata gitu. Jadi kepala pun juga kepala tidak kemudian harus basah kuyup enggak. Gitu. Hanya ini jangan sampai nanti air yang sedikit dalam satu ini ya. Dalam satu mut itu kan satu ciduk itu sebenarnya. Ya, jen lebih paham mungkin Rasulullah SAW di kondisi beliau dengan jenengan saat ini kira-kira lebih banyak mana Bu airnya dengan beliau yang dimiliki? Banyak kita. Itu Bu. Jadi saat ini memang begitu. Jadi bahkan ketika tadi disampaikan kok airnya untuk yang godok, untuk masak dan lain sebagainya, ya bisa digunakan tayamum. Ya, di ciduk gendong ya boleh, tapi ciduk boleh. Apalagi gendongnya ditutupi ya. Tutupi nggih. Saya malah nutupi kok kanggo sareng nyamuk. Ya. Jadi seperti itu. Nah, cuma kalau memang kelihatan nanti jedingnya benar-benar sudah kelihatan ada hal ini ya memang. Apalagi kalau kena najis jelas ya. Karena sudah berubah warna, berubah bau, berubah rasa, dan memang benar-benar di situ kelihatan ada benda-benda najis. Untuk air memang sudah tidak bisa lagi kecuali untuk minum hewan atau nyirami tanaman. Kalau memang benar-benar kecemplungan apa gitu yang di situ, ternyata ayamnya tidak sengaja karena terbuka main celok nongkono akhirnya kelihatan ya pup di situ. Berarti tidak boleh dipakai lagi kecuali untuk nyiram tanaman atau minum hewan. Sehingga boleh jangan dalam ini memang ini harusnya teman-teman di puskesmas dan sebagainya kemarin kita rancang termasuk di Ngedong itu, termasuk kamar mandi dan lain sebagainya, untuk buangannya itu ada kotak penyaring dengan pasir, di situ ada bak yang dipakai dari drum atau apa ya, disitulah ini kesempatan air ini harusnya dipakai lagi untuk bisa menyiram tanaman dan sebagainya. Ini yang dikatakan 5 pilar PHBS. Kalau dalam kesehatan itu 5 pilar kesehatan, airnya dimasak, cuci tangan, pengolahan limbah rumah tangga. Karena enggak diolah limbah kita. Kalau pas banjir banyu itu waduh banyu lambah-lambah kemana? Nggih toh? Mestinya ini ada pengolahan gitu. Dengan pengolahan itu jenengan tidak menggunakan, kalau pas kepepet seperti ini tidak menggunakan air-air untuk minumkan sapi, kambing dari air yang sangat terbatas ini. Mestinya bisa dipakai air yang sudah disaring dengan pasir dan sebagainya. Tidak, wah ini tanduranku tak mimi suwe mati ra disirami. Nah, mestinya menyiraminya bisa menggunakan air yang disaring dari limbah tadi sebenarnya. Ya, sehingga itu di rumah saya itu untuk air limbahnya itu sekarang pelon-pelonnya saya pasang di jalur-jalur tanaman.
Sehingga ketika saya untuk mandi dan sebagainya, airnya itu saya tidak perlu lagi menyirami tanaman, karena apa? Tanaman itu kena rembesan air dari selang itu. Tapi nanti kalau penghujan memang ya saya tutup, karena nanti kalau saya biarkan terbuka sudah hujan banjir, dan banjirnya nanti boleh jadi adalah air najis. Tapi saat ini karena kemarau ya, hanya di aliran tanaman-tanaman ini airnya enggak membanjiri karena tercerap oleh tanah. Tapi saya tidak perlu harus bersusah payah menyirami jalur yang saya pasangi. Itu kan begitu, harus berstrategi nih kayaknya, karena memang kurang gitu. Itulah yang disampaikan Allah SWT pada kita. Karena kalau pakai air ledeng dalam kondisi saat ini, waduh berat. Nanti kalau nyirami tanduran, wis ono apanya malah tandurannya mati gitu, kaporitnya misalnya. Tapi justru dengan air-air limbah yang nanti disaring itu, tanaman malah tambah subur gitu, contoh ya. Itu yang memang dalam kehidupan ini monggo kita memang berpikir dan berstrategi bagaimana cara mengelola nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Sebab kalau kita enggak dikasih kurang, nanti enggak ada hukum tayamum ya, Bu. Itu kalau enggak kurang enggak ada hukum tayamum itu. Tapi karena Allah sudah tahu persis menungso kok bakal ana sing kekurangan banyu, maka ada hukum tayamum. Dan tayamum itu kan luar biasa, nong dindi selama menungso urip kan mesti ono lebu gitu. Ya, bahkan di mobil gimana Pak di ini? Yang di mobil itu bisa yang di joknya itu ya. Bapak dan Ibu yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallah. Tanya apa kondur? Mau kondur nggih Pak? Tanya. Oh enggak. Nggih. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.